Selamat malam pemirsa, inilah Breaking News TV One, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia. Ustadz kelahiran 14 Agustus 1963 ini wafat setelah dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat di RS Tabrani, Pekanbaru Riau sejak 2 Mei 2021. Malam ini pemirsa, Ustadz Tengku Zulkarnain akan dimakamkan di pemakaman Palas Rumbai, Pekanbaru. Dan inilah pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca suasana pemakaman dari almarhum, di mana almarhum ini dimakamkan di pemakaman Palas Rumbai, Pekanbaru. Pemakaman dilakukan dengan protokol COVID-19, pemirsa. Dan hingga saat ini, inilah gambar terkini yang dapat Anda saksikan bahwa pemakaman masih terus dilakukan oleh petugas dari Satgas COVID-19. Dan Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia, di mana Ustadz kelahiran 14 Agustus 1963 ini wafat setelah dinyatakan positif COVID-19 dan juga dirawat di RS Tabrani, Pekanbaru Riau sejak 2 Mei 2021. Kita langsung menyapa rekan di Rumbai Pekanbaru, sudah ada Arif Budiman. Selamat malam Arif. Iya Arif, bisa Anda informasikan seperti apa pantauan suasana pemakaman pada malam hari ini? Ya pemirsa, sambil kita menunggu perbaikan komunikasi, kami informasikan kembali bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain ini meninggal dunia setelah sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dan juga sudah dirawat sejak 2 Mei di RS Tabrani. Di mana Ustadz Tengku Zulkarnain ini diketahui positif COVID-19 setelah sebelumnya menjalani tes swab saat akan ke Medan, Sumatera Utara. Ustadz Tengku Zulkarnain dikabarkan sempat berkeliling untuk mengaji, kemudian berdakwah di Bumi Lancang Kuning Riau, diantaranya di Kuansing, Dumai, dan Rokan Hulu. Setelah kemudian menjalani tes swab dan dinyatakan positif, Ustadz menjalani perawatan di ICU RS Tabrani. Kita coba sapa kembali rekan Arif Budiman, sudah bisa mendengar suara kami? Arif? Ya, Arif, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini pemakaman yang dilakukan dengan protokol kesehatan di sana? Di mana pemakamannya diikuti oleh beberapa pihak keluarga dan juga oleh pihak keamanan. Di mana sebelumnya juga jenazah disolatkan di rumah sakit Profesor Tabrani sekitar pukul 9 tadi. Ya, Anda sudah menginformasikan bahwa pemakaman ini diikuti oleh orang yang... Arif? Halo? Ya, Arif, Anda sejauh ini tadi sudah menjelaskan bahwa pemakaman di sana diikuti oleh jumlah orang yang cukup terbatas. Baik, Arif, sebagaimana tadi sudah diinformasikan oleh rekan kami Arif Budiman, pemirsa, bahwa hingga saat ini pemakaman dilakukan dan hanya dibatasi oleh jumlah yang sangat terbatas. Tadi diinformasikan oleh rekan Arif Budiman bahwa hanya ada pihak keluarga saja yang mendampingi pada saat proses pemakaman di sana. Ya, selanjutnya kita juga akan mengupdate informasi dari rekan
Nofri, di mana sudah ada keluarga besar Ustadz Tengku Zulkarnain yang sudah mengetahui bahwa almarhum meninggal dunia dan akan dimakamkan di pemakaman Palas Rumbai, Pekanbaru, Riau. Kita sapa rekan Nofri. Selamat malam, Nofri. Ya, selamat malam bagi Malika dan juga pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Ustadz Tengku Zulkarnain pada hari ini sekitar waktu azan maghrib, waktu wilayah Riau, Pekanbaru. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain yang berada di Jalan Pasar 1, Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Dan terlihat saat ini kerabat dan juga keluarga sudah mulai berdatangan ke rumah almarhum. Dan memang di sini tidak ada terlihat adanya tenda maupun bangku-bangku yang disiapkan oleh pihak keluarga. Tentunya ini untuk menghindari adanya kerumunan dari warga yang ingin melayat ke rumah almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain dan tentunya untuk menghindari kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan diketahui bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain ini awalnya akan memeriksakan diri ataupun tes swab di Rumah Sakit Tabrani pada 2 Mei lalu ketika akan pulang ke Medan, Sumatera Utara setelah melakukan safari Ramadan di beberapa wilayah di Riau, Pekanbaru dan mendapatkan hasil positif sehingga almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain harus dirawat di Rumah Sakit Tabrani sekitar kurang lebih 1 pekan. Dan berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga bahwa keadaan Ustadz Tengku Zulkarnain sempat membaik dan tadi sore dikabarkan kembali memburuk sehingga pihak rumah sakit harus kembali memasang ventilator dan tentunya sudah ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain berpulang ke rahmatullah pada hari ini 10 Mei 2021. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pihak keluarga dari Ustadz Tengku Zulkarnain, sudah ada Ustadz Solihin selaku menantu dan juga ada Pak Tengku Akhiruddin selaku adik kandung dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Sebelumnya saya akan berbincang dulu dengan menantu dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Sudah ada Ustadz Solihin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, sebelumnya saya kembali mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Ustadz Tengku Zulkarnain. Ya Ustadz, awal mendapatkan berita duka ini seperti apa Ustadz dari pihak keluarga Ustadz Tengku Zulkarnain? Kami agak sedikit terkejut, tapi apapun itu kami kan sudah terbiasa di rumah ini ditinggal-tinggal sama beliau karena perjalanan dakwah, ya. Dan kami sudah sering disampaikan mengenai cita-cita beliau yang sangat kuat, keinginan beliau itu supaya diwafatkan Allah dalam safari dakwah. Jadi hal ini kami cuma sedikit terkejut begitu. Nah, kira-kira Ustadz, apakah ada memang sebelum keberangkatan Ustadz Tengku Zulkarnain ke Riau Pekanbaru pesan-pesan yang disampaikan ataupun apakah ada memang penyakit-penyakit dari Ustadz Tengku Zulkarnain yang sudah diidap sejak lama? Beliau tidak ada pesan yang khusus begitu ya sebelum berangkat, dan kami selaku keluarga, anak dan tinggal sama-sama di sini, kami tidak ada mengetahui beliau ada suatu penyakit yang khusus yang agak serius begitu. Melainkan ada sesekali demam, ada agak-agak lemas begitu. Satu lagi yang kami tahu, buya kami ini, orang tua yang kami sayangi, cintai ini, beliau selalu menyampaikan kepada kami kalau bulan puasa, dari sejak beliau masih muda, masih lajang, beliau memang selalu lemas. Tepatnya setiap hari puasa itu jam-jam 4, jam 3 sore dari dulu beliau selalu lemas. Sehingga di usia yang sudah mencapai angka 6, beliau selalu sampaikan pada kami menjalankan ibadah puasa bisa sempurna sampai berbuka. Untuk Buya udah syukur, kata beliau begitu. Baik, Ustadz, ketika diinformasikan bahwa almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain dikabarkan positif COVID-19, seperti apa reaksi keluarga saat itu, Ustadz? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Mobilisasi beliau ini kan sangat sibuk begitu ya. Kami pun di samping bukan dikatakan pasrah juga, tapi memang
begitulah keluarga dai ini. Kami sudah disiapkan untuk itu. Baik Ustaz. Mungkin ada kenang-kenangan yang mungkin sangat berkesan bagi Ustadz dengan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain seperti apa Ustadz? Tentu sebagai orang tua kami, orang tua ayah, buya dari anak-anak, atuk dari cucu-cucu, adik dari kakak, abang dari adik-adik, sangat banyak kesan-kesan yang indah-indah, yang baik-baik yang kami selalu terbayang-bayang di mata. Apalagi di saat-saat baru saja beliau tinggalkan. Bagi saya selaku menantu, anak menantu, yang paling berkesan beliau ini kan salah satu ahli qiraat di Medan, di Indonesia begitu ya. Beliau ada sanad Al-Quran yang kami sangat sayangkan nggak sempat khatam Al-Quran 30 juz ngaji dengan beliau, padahal kami sangat ingin, dan beliau pun mengingat kesibukan beliau sehari-hari, menjadikan kami nggak sempat khatam. Itu satu lagi, kami baru bangun masjid di sini. Kami banyak cerita, banyak cita-cita, banyak rencana. Kami akan buat pengajian, kitab-kitab kuning, kitab hadis, fikih, tafsir dan sebagainya. Baru 1,5 bulan masjid kami diresmikan. Dengan kesibukan beliau, dikarenakan kesibukan beliau baru sempat 2 kali ngisi di masjid yang baru kami bangun ini. Padahal cita-cita kami, saya sebagai salah satu guru juga di pesantren ini, beliau sebagai guru besar kami, orang tua kami, kami mohon doa juga supaya kami diberikan Allah kekuatan untuk bisa menyambung cita-cita beliau. Ustadz, mungkin ada yang pernah disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain ketika ia wafat harus diperlakukan seperti apa gitu Ustadz? Beliau menyampaikan secara khusus mungkin tidak ada, atau enggak ke kami, ke saya pribadi kali ya, karena tapi secara umum beliau sering menyampaikan cita-cita beliau. Memang beliau ini sangat mengidam-idamkan, sangat menginginkan wafat seperti guru beliau di jamaah tabligh dari India, ada Syekh Maulana In'amul Hasan, Maulana Umar, ada beberapa masyayikh dalam jamaah tabligh yang beliau sempat hadir dalam pemakaman masyayikh ini yang meninggal. Salah satu yang beliau selalu ceritakan ketika jenazah dikafankan, terlihat jelas di wajah beliau ada cahaya. Itu yang selalu beliau ceritakan, dan menjadi saya yakin ini menjadi cita-cita beliau. Baik. Tidak Terima kasih Ustaz Solihin. Ya pemirsa, saya akan kembali berbincang dengan adik kandung ataupun adik paling kecil dari Ustaz Tengku Zulkarnain. Sudah ada Pak Tengku Akhiruddin. Pak Tengku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi saya ucapkan turut berduka cita atas berpulangnya abang kandung Ustaz Tengku Zulkarnain, Pak Tengku Akhiruddin. Ketika Bapak selaku adik kandung, keluarga paling dekat dengan Ustadz, mendengar berita duka cita ini, seperti apa reaksi dari keluarga? Dari sebelum maghrib tadi saya udah ada perasaan lah gitu kan. Jadi waktu sholat maghrib tadi itu ada temen habis selesai duduk itu dia mencerita Ustadz Tengku meninggal. Ya rasanya gimana ya? Dia namanya abang kandung. Gimana dulu perjalanan waktu sekolah dia pernah antar saya. Gimana kami pernah iktikaf sama 40 hari kami keluar ke Thailand. Sangat berkesan. Apalagi abang itu ya, betul kata Ustaz Solihin itu, dari muda dulu dia asal udah habis asar itu beliau itu sangat tidak tahan, dia lemas itu, bahkan bibirnya itu hampir macam membiru. Itu kebiasaan dia di bulan puasa, dia sangat habis asar itu dia drop kalau di bulan puasa. Udah itu kenangan yang manis banyak kenangan yang gak akan pernah terlupakan. Gimana namanya abang adik,
walaupun terlihat gimana, tapi tetap selalu membekas dalam hati. Sebelum meninggal dunia, kapan terakhir kali berkomunikasi dengan beliau? Sekitar 9 hari yang lalu. Itu jumpa ngobrol. Ketika itu waktu baru balik kerja ya kan. Dibilang dia, ya sambil canda, kotor kali baju, ya namanya baru pulang kerja bang. Sambil ketawa-ketawa, dimarahinya juga lah, kau nggak boleh seperti itu. Itulah kesanan yang terakhir kali. Baik, terima kasih Pak Tengku, nanti kita akan berbincang kembali. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan keluarga dari almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Banyak sekali kenangan yang pastinya sangat membekas di hati keluarga atas berpulangnya almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain secara mendadak ini, yang memang dari keterangan Rumah Sakit Tabrani Riau Pekanbaru, beliau terjangkit ataupun terinfeksi virus COVID-19. Sebelumnya saya kembalikan ke Jakarta, Agita. Baik, terima kasih Nofri Afandi yang tadi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, di mana pemirsa tadi sempat berbincang juga dengan keluarga almarhum yang menyatakan bahwa keluarga mengaku cukup terkejut, namun memang melihat dari mobilitas almarhum yang cukup sibuk, dan juga tadi keluarga juga menyampaikan bagaimana sosok beliau di mata keluarga serta harapan ke depannya bisa melanjutkan cita-cita almarhum. Selain itu juga tadi disampaikan bahwa sejauh ini tidak ada didirikan tenda di rumah untuk menghindari warga yang berusaha untuk untuk melayat ke rumah dan untuk melihat. Ini tidak ada didirikan tenda untuk menghindari keramaian. Kita juga akan mengupdate terkini informasi yang ada di tempat pemakaman. Suasana pemakaman sudah ada rekan Arif Budiman. Arif? Ya, Arif, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana pemakaman terkini di sana? Ya, saat ini almarhum sudah dikebumikan secara Islam. Maksud kami acara prosesi pemakaman sudah berlangsung dan pihak keluarga sudah mendoakan almarhum yang membacakan tahlil doa, dan saat ini pihak keluarga masih bersiap untuk membenahi pemakaman almarhum. Begitu kita. Ya, Anda mengabarkan bahwa saat ini sudah selesai dilakukan acara pemakaman, dan Anda mengabarkan juga situasi di sana dihadiri oleh orang yang sangat terbatas, diantaranya keluarga. Bisa Anda gambarkan ada berapa orang di sana dan siapa saja yang di sana? Ya, sesuai dengan protokol kesehatan bahwa pemakaman COVID ini sangat dibatasi. Pihak keluarga juga bisa tidak banyak yang mengantar, cuman banyak dikawal oleh aparat kepolisian yang ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Saat ini dapat kami kabarkan bahwa pihak keluarga siap-siap untuk pulang ke rumah duka. Begitu kita. Baik, pihak keluarga yang tadi sudah mendampingi, apa saja kegiatan yang dilakukan? Tadi Anda menginformasikan bahwa dilakukan doa dan juga tahlilan. Seperti apa kegiatan yang dilakukan tadi di sana? Ya, selain sebelum tadi pihak keluarga juga ikut mengebumikan almarhum di pemakaman, dan sesudah selesai pemakaman pihak keluarga menggelar acara tahlilan dan kemudian dilanjutkan dengan doa. Setelah doa, pihak keluarga juga membenahi kuburan almarhum yang masih ditumpuk dengan tanah, dan sudah pusaranya dengan diberi nama, menancapkan dengan nama Tengku Zulkarnain. Begitu kita. Baik, terima kasih Ahmad Budiman sudah mengabarkan langsung dari suasana pemakaman di Pekanbaru Riau. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak. Breaking News TV One akan segera kembali.